RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama
ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite daerah dari Sabang sampai Merauke. News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme verifikatif yang senantiasa berupa disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara dilakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta Sahabat Budaya di edisi Alo Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Depart 2. Kita dari jam 10 pagi tadi hingga nanti di jam 3 sore nanti. Nah, sahabat Budi, kita sekarang sudah di program Teras UMKM. Hari ini kita akan membahas mengenai tema makan bergizi gratis atau MBG sebagai peluang pasar baru untuk produk lokal. Dan hari ini narasumber kami, sahabat baik kami, beliau dari via Zoom ya. Saya sapa beliau dulu ya. Beliau adalah Dr. Basri Basir MR SE MAK M BNS CBC. Selaku coach, practitioner UMKM, juga ketua inkubator bisnis FIB Unismu Makassar, juga fasilitator Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kementerian Koperasi RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Basri. Gimana kabar? Kabar baik Mas. Lama tak berjumpa. Abang sehat ya? Iya. Amin. Oke. Abang, kita langsung mulai aja ya. Oke, iya. Nah,
program MBG makan bergizi gratis ini kan skalanya nasional Abang ya. Nah, namun bagaimana Abang melihat kesiapan UMKM kuliner dan sektor pertanian di Sulawesi Selatan untuk menjadi tulang punggung penyediaan bahan baku atau produk yang sudah jadi untuk memenuhi standar gizi tersebut? Baik Mas Richard, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para Waalaikumsalam. pecinta Radio RRI tempat berada. Mari menyapa ya dengan tema yang menarik pagi ini untuk kita obrolkan di teras UMKM terkait dengan MBG ya. Iya. Ini peluang pasar baru untuk produk lokal. Tentu ini temanya cukup happening karena beberapa hari lalu juga orang pada demo Mas Richard ya di Makassar ya. Antara MBG ini mau ditutup atau lanjut. Oke. Jadi pertama-tama begini, jadi nawaitunya Pak Prabowo ini kan sebenarnya terkait MBG ini kan baik ya, di mana belum menemukan bahwa seluruh anak sekolah di negeri ini terfasilitasi gizinya dengan baik melalui program makan bergizi gratis. Mohon maaf Mas Richard, mungkin suara saya agak ini ya, karena ada acara bersama. Oh oke, iya. Iya kami menghormati Mas. Boleh lanjut. Iya silakan Abang. Ya jadi seperti itu. Jadi nawaitunya memang adalah bagaimana kemudian MBG ini hadir dan bisa memenuhi gizi seluruh anak di Indonesia di sekolah khususnya, dan juga dengan begitu kita berharap MBG ini menciptakan pemerataan ekonomi khususnya di wilayah lokal kita ya. Sayangnya kita masih mendapat berbagai macam kritikan atau tantangan dalam diskursus ini terkait dengan apakah MBG ini lanjut atau tidak. Jadi kalau kita melihat secara program ini, bahwa program ini sebenarnya baik, hanya saja yang ingin perlu dipertegas, kalau kemarin kita dengar pidatonya Bapak Prabowo mengatakan bahwa orang lapar itu harus segera diatasi. Ya itu sudah betul. Pak Prabowo menyampaikan orang lapar itu nggak ada obat, harus diatasi segera. Kemudian beliau juga menyampaikan kalau ada yang mengkritik program MBG ini suruh datang ke sini supaya kita debat secara data gitu. Menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah dari program. Hanya kita melihat dari sisi policy-nya atau kebijakan, ini yang perlu mungkin pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional perlu untuk melakukan penguatan-penguatan di lapangan, karena nyatanya program MBG ini menemukan berbagai masalah. Misal satu contoh Mas Richard, MBG ini kan diharapkan pemerataan di wilayah ekonomi lokal. Harusnya. Kita lihat justru yang punya dapur ini ya, yang punya dapur ini kan diduga beberapa pejabat-pejabat daerah setempat, katakanlah ada DPR di sini, ada yang punya partai dan seterusnya ya, keterlibatan berbagai instansi ya, lembaga negara yang cukup masif ya untuk bagaimana kemudian bisa memiliki titik di setiap dapur. Nah, tentu ini kan tidak nawaitunya menjadi rusak
pusat gitu. Harusnya kan pemerataan ekonomi lokal ini kan diserahkan kepada UMKM setempat ya. Oleh karena itu dari awal program ini berjalan saya sudah menyampaikan bahwa sebaiknya program MBG ini penerapannya itu ini kan bayangkan ya dana 400 triliun itu kira-kira kalau diserahkan ke sekolah itu kan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kantin-kantin di sekolah itu justru yang langsung menangani program MBG ini. Kan yang jadinya sekarang MBG versus UMKM gitu kan. Ya ada persaingan tidak sehat antara MBG dengan UMKM setempat. Nah ini kan menjadi perhatian sehingga oleh karena itu saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa program ini sebenarnya baik, hanya saja perlu penguatan pada regulasi ya, pada regulasi di mana program ini harus betul-betul dilihat sebagai upaya menciptakan atau menjadi peluang pasar untuk produk UMKM lokal setempat. Begitu Mas Richard kira-kira ya. Iya. Nah, sebagai pembuka tadi Abang sudah menjelaskan begitu gamblang ya, sangat ini sekali, sudah sangat intens sekali. Nah, pertanyaan saya tadi kan Abang sempat mengatakan ada data begitu ya Abang ya? Iya, Abang punya data. Nah, mohon izin Abang, kalau misalnya kalau saya mengatakan bahwa apakah MBG ini sebuah fenomena, Abang bagaimana tanggapannya? Fenomena yang seperti apa maksudnya? Nah, fenomena dalam artian bahwa ini kan sebenarnya kan menjadi sesuatu yang baru dan kalau misalnya dia dikelola secara profesional harusnya kan tidak ada yang tidak ada yang ini ya, maksudnya pasti jalannya kan bagus begitu. Iya. Abang melihat ini seperti apa? Mohon izin. Ya, betul ya. Jadi saya memang itu yang saya katakan jauh sebelum program ini menjalan bahwa saya sudah menyampaikan di berbagai media bahwa sebaiknya urusan MBG ini diserahkan kepada UMKM lokal. Kenapa? Karena ternyata setelah saya membaca banyak data gitu, MBG ini juga bisa menciptakan inflasi. Kenapa? Karena para pemilik titik dapur ini itu melakukan bypass. Dia sudah tidak mengambil bahan pokok ini dari UMKM setempat. Jadi dia misalnya ambil langsung dari industri besar, katakanlah telur, ayam dan seterusnya. Nah ini yang perlu diberikan perhatian khusus. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat turunan dari aturan MBG itu kan sudah jelas ya bahwa sebaiknya pemilik titik dapur itu jangan mengambil produk industri besar, ya harus mengambil dari UMKM. Nah ini yang tidak terjadi karena ketika si pemilik dapur tidak mau membeli produk UMKM, tapi dia langsung bypass ke atas, langsung mengambil dari pemasok inti, itu yang membuat UMKM di bawah ini terseok-seok karena mereka juga membutuhkan, akhirnya terjadi kelangkaan. Ya kan kalau kita bicara teorinya kan ada supply and demand. Nah kalau supply-nya cukup tinggi, permintaannya sedikit, nah ini yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kalau ditanya apakah ini lanjut atau tidak, ya fenomenanya harus dilanjutkan dengan catatan memang perlu penguatan atau perbaikan di sana sini. Memang kalau betul ditemukan ada kekurangan, ya betul ada kekurangan di sana sini, tapi tentu juga saya juga termasuk bersyukur fasilitas karena MBG ini ada di setiap sekolah, di mana anak-anak dulunya mungkin ke sekolah
sekolah hanya tidak sarapan gitu. Dengan ada MBG ini mereka jadi makan siang, ada ayam, ada telur, ya dan seterusnya. Nah, kita tidak harus melihat dari sisi kritikannya saja, tapi kita lihat sisi baiknya juga. Harus kita lihat dengan keberadaan MBG ini. Saya juga bahwa anak-anak di sekolah di pelosok itu menjadi terpenuhi ya makanannya. Kalau soal gizinya itu kan soal lain ya, karena itu juga ada kontroversi. Nah, Abang tadi kan Abang juga sempat mengatakan bahwa ini diduga ada yang punya pengelola MBG sendiri, Bang. Iya, mohon izin sepanjang Abang tahu kenapa bisa kecolongan, Bang? Ya mungkin ada beberapa ya yang ini kan bukan rahasia. Iya. Ini kan sudah jadi rahasia umum, Mas Richard, bahwa di mana-mana itu yang punya titik ini konon itu dikuasai oleh beberapa vendor, beberapa partai dan seterusnya ya. Kita tidak sebut, tapi itu ada dan itu sudah jadi rahasia umum seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa antara dapur besar versus UMKM ini terjadi persaingan. Yang harapannya harusnya kan Pak Prabowo, UMKM ini kan justru mengambil dari UMKM lokal kan, UMKM setempat gitu. Nah ini kan tidak, misalnya kalau yang kita lihat selama ini kan kalau dia punya titik telurnya ambil dari mana? Kan dia butuh banyak telur, 1.000 butir telur. Dia kan tidak ambil di UMKM, dia langsung bypass ke industri, ya. Begitu juga dengan ayam, begitu juga dengan sayur. Mereka tidak melakukan mengambil di UMKM, mereka bypass langsung ke industri besar. Nah, ketika para vendor MBG ini mengambil ke industri besar, maka akan terjadi kelangkaan di bawah. Gitu. Kenapa kelangkaan? Karena diambil semua sama pemilik titik ini. Nah, ketika terjadi pembelian besar-besaran oleh pemilik titik MBG ini, maka terjadilah kelangkaan. Makanya saya bilang juga bahwa MBG ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menciptakan inflasi gitu. Oleh karena itu makanya waktu saya diundang oleh BI, saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa sebenarnya antara Kopdes, antara Koperasi Desa Merah Putih dengan MBG itu harusnya kan bekerja sama. Jadi lintas kementerian itu harusnya membuat payung hukum antara Kopdes dengan MBG. Kenapa? Karena di Kopdes itu kalau kita bicara koperasi produksi, mereka kan memasok telur, memasok sayur-sayuran di sana, ya. Kalau dia koperasi konsumsi dan seterusnya. Nah ini kan harusnya MBG kan ngambilnya di situ, di Kopdes itu. Tapi yang terjadi, yang saya alami selama ini ketika turun di lapangan melakukan coaching, itu banyak yang mengeluh. Ini Coach Basri, harusnya kita ini bisa bekerja sama dengan MBG, tapi yang terjadi mereka tidak mengambil di kami. Kenapa itu terjadi? Karena di pusat juga sepertinya belum ada payung hukum terkait dengan bagaimana kemudian sistem kerjasama BDM dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi bijaknya harus seperti apa nih, Bang Basri? Karena Koperasi Merah Putih ini kan belakangan baru hadir ya, sementara MBG kan sudah jalan hampir setahun.
Ya, itu tadi saya bilang harus dilakukan evaluasi. Ya. Nah, ketika dilakukan evaluasi, ini harus sudah mulai masuk nih. Bagaimana kemudian pemerintah harus mulai memasukkan podcast ini sebagai bagian dari kerjasama pada Indonesia. Kan ini kan sama-sama aja di lintas kementerian. Masa tidak bisa gitu ada payung hukum yang mengikat sehingga yang ke bawah juga itu bisa mengikat. Seperti itu. Lalu yang harus kedua, iya, oke, lanjut dulu apa? Ya, gimana? Yang kedua terkait dengan penguatan setiap titik-titik dapur. Ini kan terlanjur nih, sudah ada bangunan, dapurnya sudah jadi menggunakan anggaran negara. Nah ini sudah tidak bisa mau dibongkar, mau diulang lagi tidak bisa karena sudah terlanjur jalan ini apa kan. Nah oleh karena itu kita perlu istilahnya tinggal melakukan penguatan. Penguatannya di mana? Harus tegas kepada pemilik dapur, jangan ambil di industri besar, berdayakan UMKM lokal. Kalau bisa dibuat dalam bentuk data UMKM mana yang misalnya titik ini, ya kita bicara Panakukang misalnya ada titik di sana. Nah UMKM mana yang masuk di radarnya itu harus terdata, ngambil telurnya di situ, ayamnya di situ, sayurnya di situ, kan begitu harus by data, nggak bisa kita punya data, kan begitu. Nanti kalau nggak ada data UMKM-nya kan nanti ke sana ditanya mana data UMKM-nya, oh ini pak, ini kan bisa saja dibuat-buat. Oleh karena itu harus punya data titik dapur itu mengambil UMKM di sekitar situ UMKM mana saja gitu. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan kebijakan bagaimana kemudian guru-guru di sekolah itu kalau bisa jangan mengurusi makanan gitu, karena ini kan juga menjadi perhatian karena ditengarai bahwa dengan adanya guru-guru yang merapikan piring, memasukkan makanan, melakukan mobilisasi anak-anak yang mau makan, ini kan membuat yang pelajaran mereka jadi molor gitu. Jadi dia tidak mengajar, teknik aja. Sehingga yang kita harap si pemilik dapur itu pokoknya kalau kamu sudah dikontrak oleh pemerintah dapurmu itu di titik ini nggak usah libatkan guru-guru lagi untuk urusan klasik seperti itu, mengatur piring, mengatur makanan, karena mereka fokus mengajar. Kan itu yang kita harapkan. Jadi program ini bagus, tinggal kemudian bagaimana efisiensi BUMN itu bisa diterapkan. Itu saja Mas. Abang, sebelum kita break ada satu pertanyaan dulu. Tadi Abang sempat menyinggung payung hukum ya. Ya, betul. Ini yang berkompeten siapa nih Bang? Ya, saya kira kalau di lintas kementerian ini memang harus Kementerian Koperasi dan UMKM gitu ya, dan Gizi Nasional ya, dan Kementerian Desa mungkin juga bisa dilibatkan untuk membuat satu keputusan bersama bagaimana kemudian di tingkat pusat itu ada regulasi yang menyatakan bahwa PGN dengan Kopdes, PGN dengan UMKM setempat itu bisa saling bekerja sama gitu. Karena kalau tidak ada payung hukum mereka juga ragu-ragu gitu. Iya betul. Nanti kebijakan di lapangan nanti saling tunjuk kan nggak ada ininya, nggak ada rujukannya kan gitu, nggak ada landasannya. Seperti itu. Abang, kita jeda sejenak dulu 1 menit, nanti Richard kembali lagi. Siap. Iya. Siap. Sahabat Buddha jangan kemana-mana, kami jeda sejenak, nanti akan kembali lagi di program Teras UMKM.
Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi, Abang Basri. Siap, Mas Sujati. Tantangan terbesar UMKM kan sebenarnya adalah konsistensi, Abang ya. Baik dari sisi kualitas rasa ataupun juga standar higienitas. Nah, jadi apa sebenarnya langkah konkret yang harus dilakukan pelaku usaha lokal sehingga produk mereka ini dapat memenuhi kualitas ketat sebagai penyedia dalam ekosistem MBG ini? Ya, yang pertama tadi saya sampaikan Mas Sujat, bahwa mereka ini kan harus masuk di dalam data, ya. Jadi pemilik dapur harus melakukan pendataan gitu. Kalau misalnya titiknya ada di satu tempat, dia harus radarnya itu harus mencari UMKM setempat yang bisa memenuhi kebutuhan dapur tersebut. Padahal memang kalau dilihat anomali juga ya, kalau misalnya dapur itu dipaksa mengambil UMKM lalu UMKM juga tidak siap. Contoh katakanlah dapur butuh telur 1.000 kan misal, tapi UMKM itu hanya bisa siap 200 butir ya kan, nggak bisa juga gitu. Nah itu yang sebenarnya kenapa selama ini titik dapur MBG itu selalu mengambil di industri besar, karena mereka butuh banyak. Satu kali memasak itu bisa sampai 1.000 telur gitu. Bahkan kata kepala MBG yang lalu itu satu hari satu sapi kan, satu yang dipotong gitu, ada lele dan seterusnya. Nah ini saya kira memang UMKM itu juga harus siap. Kalau nanti polanya nanti dirubah, oke. Kalau itu kita rubah polanya. Dapur ini ngambil di UMKM ya, dengan catatan harus bisa penuhi kebutuhan dapur tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya 1.000, ya mungkin karena skala UMKM ya diambil di titik-titik tertentu. Ada yang nyuplai 200, ada yang nyuplai 300, ada yang nyuplai 500 gitu. Yang penting mereka memang UMKM gitu. Karena itu dia bahwa setiap kebijakan itu pasti selalu ada celah, ya. Celah untuk memainkan anggarannya, memainkan datanya dan seterusnya. Ini tentu harus memang perlu pengawasan. Jadi saya bilang Mas Sujat, ini MBG ini bukan PR kecil, ini PR besar dari pemerintah, karena program ini menelan anggaran cukup besar, sangat besar sekali. Karena itu kalau masyarakat mengkritik, UMKM mengkritik, akademisi mengkritik, ya terima saja, karena memang yang membiayai program ini ya masyarakat, ya rakyat gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan misalnya apakah ini lanjut? Kalau saya lanjut ya, sebagai
orang yang melihat dari sisi ekonomi gitu, UMKM saya kira ini tetap lanjut harusnya ya. Tapi dengan catatan regulasinya harus rekoordinasi kembali agar bisa mencapai tujuan bersama, yaitu pemerataan ekonomi kerakyatan. Gitu. Nah, di Sulawesi Selatan ini kan kita punya keunggulan komoditas spesifik di tiap daerah, Bang. Ya. Nah, bagaimana strategi Abang dalam mengelompokkan atau klasterisasi UMKM sehingga mereka juga tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan mereka bisa menjadi mata rantai pasok yang solid untuk memenuhi kebutuhan program MBG di tingkat lokal. Ya, jadi bukan strategi saya Mas Richard ya. Saya kan tidak punya dapur. Ya di sini mungkin oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa pentingnya kerjasama melibatkan pemerintah daerah. Kan selama ini Pemda juga itu merasa bahwa kami tidak dilibatkan dalam program Kopdes MBG ini. Padahal yang punya data di daerah itu kan dinas setempat. Misalnya kalau bicara soal data UMKM, kan datanya ada di dinas koperasi kan, koperasi UMKM. Nah, apa sih susahnya untuk koordinasi mana data di kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini? Kan tinggal itu, mana pengusaha telur, mana pengusaha ayam, mana pengusaha sayur. Tinggal dilakukan pendataan seperti itu. Nah, hanya saja selalu ada kendala-kendala klasik di lapangan yang dihadapi oleh pemilik dapur ini seperti itu. Karena mereka maunya kita memang mau ngambil UMKM, tapi kalau UMKM juga tidak memenuhi kuota kita kan sulit juga ya, seperti itu. Karena itu strateginya yang pertama harus koordinasi dan evaluasi, kemudian juga lakukan pelibatan stakeholder, yaitu pemerintah daerah, dinas terkait dan seterusnya, untuk bisa memaksimalkan program ini berjalan dengan baik. Karena jangan sampai juga kan Mas Rica sempat lihat nggak di TV kemarin itu kepala BGN yang baru itu marah-marah karena dapur itu ditanya mencela-mencela, katanya ambil UMKM padahal ambil di industri kan gitu. Pas ditanya ambil susu di mana Bu, di UMKM, pas dilihat wah kok industri nih. Nah, industri besar kan harapannya sebenarnya itu ya. Jadi sama saja ini antara Kopdes, BGN itu kan semuanya ingin menciptakan mewujudkan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja di desa ya. Kemudian keberpihakan terhadap UMKM. Tapi faktanya kan masih terjadi kritikan di sana sini bahwa ternyata tidak seperti itu kenyataan di lapangan. Oleh karena itu juga salah satu yang saya sarankan ya, ini tolong dong pemerintah bisa nggak membuat semacam ya perbanyak aja TikTok kampanye positif terkait dengan program pemerintah karena ketika misalnya tidak ada pembanding gitu ya, kan yang selama ini disajikan orang di media sosial itu kan rata-rata yang lebih banyak buruknya terhadap program ini, bukan yang positif-positif itu yang memberitakan itu. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus, ini kan di bawah, saya kira kalau di lintas kementerian, di bawah naungan kementerian itu banyak sekali anak-anak muda yang bekerja secara kreatif mengkampanyekan program-program pemerintah. Nah ini saya lihat ini tidak terjadi Mas Rizal. Justru yang disajikan
masyarakat Indonesia itu data-data buruk terkait dengan program Kopdes, terkait dengan program MBG. Padahal saya kira itu bisa saja dikonter oleh media-media yang mungkin dibuat oleh lintas kementerian. Nah, oke. Iya, ini kan sekarang banyak UMKM mereka khawatir nih Bang mengenai permodalan dan manajemen supply chain. Nah, jadi kalau akhirnya mereka harus melayani permintaan dalam skala besar secara rutin. Nah, apa sebenarnya peran pendamping UMKM dan pemerintah daerah saat ini supaya memastikan pelaku usaha lokal ini mereka tidak tergilas oleh vendor-vendor yang besar? Iya, jadi kalau pendamping ini sebenarnya kalau kita lihat ya banyak sebenarnya pendamping itu tidak memahami betul secara tugas dan fungsi ya. Oleh karena itu di sini saya berharap bahwa pemerintah please lah tolong untuk segera memberi penguatan kepada para pendamping ini. Nah ini kan yang tidak terjadi juga. Kenapa? Karena itu tadi saya sampaikan Mas Richard. Pemerintah daerah ketika kemarin kalau kita lihat ya di DPR itu ada rapat dengar pendapat antara para gubernur dengan pemerintah pusat lintas kementerian di DPR. Itu kita keluhan para gubernur ini kan rata-rata bahwa tolong dong pemerintah pusat itu transfer ke daerah ini jangan terlalu dibatasi lah. Kita juga setengah mati di bawah ini. Kita mau berbuat sesuatu tapi anggarannya nggak ada gitu kan. Dipaksa melakukan dalam tanda kutip ya sesuatu tetapi tidak maksimal gitu support. Diminta bikin kegiatan sendiri, cari anggaran sendiri dan seterusnya. Oleh karena itu saya kira ini juga tidak adil gitu bagi untuk pemerintah daerah karena mereka juga ingin melakukan banyak inovasi yang bisa mereka lakukan, tapi kan salah satu yang mereka harapkan ini transfer ke daerah itu harus lancar sesuai dengan apa yang diprogramkan gitu ya. Karena yang kita lihat kalau secara data kemarin disampaikan oleh para gubernur ini kita usulkan sekian yang dipotong hampir 50% misal ya. Ini yang ini saya kira perlu menjadi catatan, tapi kita juga tidak salahkan karena Pak Prabowo kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa kita nggak punya duit sekarang ini, maksudnya uangnya lagi kasnya lagi jebol gitu. Kenapa bisa ya seperti ini, kita ada inflasi, deflasi semakin naik. Ini kan membuat ekonomi global kita juga belum selesai ya. Persoalan-persoalan ini yang mungkin menghambat ya. Mudah-mudahan kita optimis tahun 2027, 2028 ekonomi kembali naik gitu. Nah, seperti itu. Mas Rizal. Nah, berarti abang pilih mana nih? Pilih UMKM atau pilih industri nih untuk MBG ini? Kalau soal keberpihakan ya pasti kita berpihak pada pelaku UMKM lah. Karena kalau kita bicara pemerataan ekonomi kerakyatan, ya ekonomi pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal desa, ya tentu harus lebih banyak kita berdayakan pemilik UMKM setempat atau UMKM di desa dan seterusnya. Seperti itu maksudnya. Oke, abang sebagai penutup ini, apa kartu as atau pesan kunci bagi pelaku UMKM di Sulsel sehingga mereka mulai dari sekarang sudah bisa memposisikan bisnisnya untuk mengambil peran dalam peluang pasar baru yang bernama makan bergizi gratis ini?
Wah, itu kencang banget itu kalau bicara keras ya. Mohon izin Bang, mohon izin. Seperti kunci inti ya. Ya, jadi saya sebenarnya ya sebagai orang yang banyak berkecimpung di bidang UMKM ini, saya kira sudah sekitar 10 tahun saya turun langsung di lapangan, melihat, membaca data dan seterusnya. Tentu ada hal-hal yang memang harus kita benahi bersama gitu ya. Kalau kita lihat secara data juga kan jumlah UMKM kita kan masih di bawah jauh dibanding dengan Singapura, Thailand, Malaysia kan. Oleh karena itu kita berharap UMKM ini secara inklusi itu mulai memperbaiki roadmap-nya ya dengan cara ya jangan selalu juga berharap bantuan dari pemerintah ya, sekali-kali mulai penguatan dari dalam dengan mengembangkan UMKM itu dengan cara misalnya kecil dulu lah, legalitasnya dipenuhi, ada NIB-nya, ada halalnya, ada BPOM-nya dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang harus karena misalnya kalau dapur MBG itu nanti juga menanyakan kepada pelaku usaha kan pasti ditanya izinnya ada nggak, NIB-nya, bagaimana mau dilibatkan kalau izinnya juga belum selesai. Sama juga dengan Kopdes ya kita nggak bahas Kopdes kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu tapi ini tidak bisa kita nafikan karena antara Kopdes, UMKM, dapur MBG ini saling terkait gitu ya. Jadi kita berharap UMKM berbenah kalau mau dilibatkan ke depan terkait dengan program MBG ini harus berbenah juga melengkapi izin-izinnya ya, kemudian menyiapkan segala sesuatu terkait dengan kapasitas produksi dan seterusnya. Karena MBG itu mencari yang memang kapasitasnya mungkin besar ya, tidak mencari yang ecek-ecek karena dia butuh kebutuhan besar. Satu hari itu yang dikasih makan ribuan siswa ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kalau saya ditanya apakah ini lanjut atau tidak, ya lanjut, tetap lanjut ya. Dengan catatan itu tadi diperbaiki regulasinya, penguatan sana sini ya, jangan anti kritik, kalau ada masukan ya diperbaiki gitu aja ya. Dan di lintas kementerian juga pengawasan penguatan itu perlu ditingkatkan karena kalau tidak ya akan seperti ini terus. Banyak orang yang memanfaatkan program-program ini hanya untuk melirik anggarannya, bukan dari sisi manfaatnya begitu. Dan Pak Prabowo saya kira tidak tahu yang begini ya. Masa Presiden mengurusi urusan remeh-temeh kan masih ada di bawah menterinya, ada kepala lintas kementerian, kepala badan deputi dan seterusnya, masih jauh lah. Abang, berarti supaya MBG yang sehat ini apa yang harus dilakukan? Gimana? Supaya MBG-nya sehat ini apa yang harus dilakukan? Mohon izin Bang. Sehat itu dalam artian semuanya, pengelolaan MBG, semuanya. Pengelolaan MBG ini sesuai nawaitunya, sesuai dengan prinsip dasar pembentukan MBG ini. Ya. Berarti karena itu sederhananya di situ Bang ya. Ya, harus kalau memang misalnya salah satu nawaitunya itu adalah memberdayakan ekonomi kerakyatan, memang harus mengambil dari lokal, jangan industri besar. Karena yang terjadi itu kan industri besar versus UMKM, terus UMKM versus UMKM versus titik MBG. Yang satunya sepeda, yang satunya Alphard. Itulah seperti itu. Makanya perlu
penguatan tadi saya sampaikan di sini. Ya, jadi Muhammad disclaimer tadi ya. Jadi saya ini hanya melihat dari sisi sebagai praktisi KM, operasi desa dan ekonomi. Saya melihat dari sisi itu. Kalau soal penerapan kebijakan, politik, policy dan seterusnya itu saya kira urusannya mungkin nanti yang nanti kebijakan publik ya. Abang masih semangat terus ya. Semangat terus Abang. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sehat sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, terima kasih. Semoga perbincangan kami ini membawa hal yang indah untuk kita semua ya. Jangan lupa sebentar di pukul 12 kita punya IKT. Benar gak sih IKT? Coba Richard lihat dulu, benarkah? Jam 12 sebentar itu, benarkah program tersebut? Oh iya benar. Oke, jangan kemana-mana di